Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ana di kelas bahasa. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membahas tentang cerita fantasi. Baik, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita simak slide berikut ini. Judul atau tema kita hari ini adalah tentang kebahasaan dan langkah menulis cerita fantasi. Apa saja ya langkahnya dan bagaimana sih ciri kebahasaannya? Kita mulai dengan kebahasaan teks cerita fantasi. Apa saja ya ciri dari tata bahasa sebuah cerita fantasi? Pertama, dalam kebahasaan cerita fantasi biasanya selalu menggunakan kalimat urutan waktu. Cirinya apa ya? Urutan waktu itu ditandai dengan adanya kalimat yang menunjukkan waktu kejadian. Contoh beberapa tahun lalu, zaman dahulu, abad ke-21, Selasa kemarin, atau lusa tahun depan, abad ke-22, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan konjungsi temporal. Temporal itu kata lain dari waktu. Konjungsi artinya kata hubung, berarti ada atau menggunakan kata hubung waktu. Contoh kata hubung atau konjungsinya yaitu ketika, setelah, kemudian, lalu, selanjutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan konjungsi. Ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu kegiatan. Jadi biasanya setiap kalimat itu pasti ada kata kerjanya. Nah, untuk cerita fantasi ini biasanya menggunakan kata kerja yang menggambarkan kegiatan seperti menyuruh, lalu menyihir, memprediksi, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan kata kerja yang ada pada kalimat tidak langsung, seperti mengatakan, menceritakan. Penyihir tersebut menceritakan bahwa zaman dahulu terbentuklah sebuah kerajaan. Nah, kata menceritakan, mengatakan, menyampaikan, menuturkan, dan lain sebagainya itu adalah ciri kalimat tidak langsung. Kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Ciri ini biasanya ditandai dengan kalimat seperti mengharapkan, mencemaskan, berandai-andai. Keenam, menggunakan banyak dialog. Pasti dalam cerita fantasi ini akan banyak sekali menggunakan dialog antar tokohnya. Ketujuh, menggunakan kata sifat. Kata sifat seperti besar, hebat, cerdas, dan lain sebagainya. Baik, kita bahas lebih dalam. Satu, menggunakan kalimat dengan urutan waktu. Kalian bisa lihat ya, di sini ada contoh kalimatnya, Ibu sudah berikan. Ada 6 contoh. Di situ kalian bisa lihat dengan urutan waktu ya, kalimat dengan urutan waktu. Yang nomor 2 kita bahas, ayah mengantarkan adik berangkat ke sekolah. Setelah itu ayah langsung berangkat ke kantor. Kata setelah itu menandai sebuah urutan waktu. Ya, ini yang menggunakan konjungsi temporal. Ini konjungsinya ya, ketika, setelah, lalu, kemudian, selanjutnya, itu adalah yang dimaksud dengan konjungsi. Lalu bagaimana menggunakannya dalam kalimat? Nah, ini ada contohnya.
Sejak peperangan antar galaksi, planet Mars menjadi makam senjata para pemuda. Nah, kata sejak ini termasuk ke dalam konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Buzz pergi ketika Hazel datang membawa berita dari negeri maya. Ketika ini juga merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Gunakan kata kerja yang menggambarkan kegiatan. Ya, tadi seperti sudah Ibu contohkan. Ada kata menyuruh, memerintah, membersihkan, melakukan, melaksanakan, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalimatnya juga sudah ada. Hari membersihkan aula sekolah dengan kekuatan senjata. Nah, membersihkan ini adalah kata kerja, memerintahkan. Berikutnya menggunakan kata kerja yang ada pada kalimat tidak langsung. Ya, biasanya ciri kalimat tidak langsung itu pasti menggunakan atau mengatakan, menuturkan, menjelaskan, menyampaikan, menegaskan, berkata, dan lain sebagainya. Jadi kalimat tidak langsung itu ialah sebuah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan atau biasa disebut sebagai melaporkan kembali ucapan orang dengan tidak langsung. Contoh kalimat tidak langsung. Hazel mengatakan bahwa aku tidak memberikan racun itu pada putrinya. Kedua, Potter menjelaskan kepada raja bahwa Ratu Cleon akan hadir pada acara pernikahan Pangeran Shawn. Nah, menjelaskan berarti ini merupakan ciri kalimat tidak langsung. Atau Max berkata bahwa dia akan menjadi penyiar terkenal di negeri. Berikutnya menggunakan banyak dialog. Dialog itu bisa dikatakan percakapan atau dalam karya tulis disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau ini ciri khas cerita fantasi masih menggunakan dialog. Lalu ciri dialog itu apa saja? Dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih, membahas suatu topik, saling mengerti dan memahami bahasa, dan saling mendengar. Ini contoh kalimat dialognya. Jadi ada Namu dan Bimo ini saling berdialog. Menggunakan kata sifat. Nah, kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas. Kuantitas ini jumlah, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain keras, jauh, kaya. Ini contoh kata sifat. Nah, dalam penggunaannya, dalam kalimat bisa selain baik hati, Tintin terkenal sebagai anak yang setia. Jadi baik hati, cerdas, kaya, keras itu termasuk dalam kata keras kepala. Langkah-langkah menulis cerita fantasi dimulai dari mana? Yuk kita simak slide berikut ini. Ya, langkah-langkah. Kita bisa menggunakan 7 langkah ini untuk mempermudah dalam menulis teks cerita fantasi. Kita bisa mulai dengan pertama mencari dan menemukan ide gagasan yang menarik. Jadi kalian terlebih dahulu temukan dulu ide yang sekiranya menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita fantasi. Seperti kita tahu, cerita fantasi adalah cerita khayalan. Jadi kalian bebas, kira-kira idenya apa yang belum pernah dipakai dan mungkin belum tercipta di
dunia nyata, jadi masih hayalan kalian. Boleh idenya dikembangkan. Setelah kalian mencari dan menemukan ide, lalu galilah ide tersebut atau gagasan tersebut menjadi melalui membaca referensi terkait atau melalui wawancara. Jadi ketika kalian mendapatkan ide membuat pesawat tanpa baling-baling, itu bagaimana, mungkin kalian punya caranya. Nah, kira-kira setelah kalian mendapatkan ide tersebut, kalian baca sumber tentang pesawat, tentang baling-baling, atau kalian bisa melakukan kegiatan wawancara untuk menambah referensi tentang ide kalian tersebut. Setelah itu, menyusun dan menarasikan peristiwa-peristiwa sesuai dengan ide. Jadi setelah ide didapat, lalu informasi tambahan sudah didapat tentang ide tersebut, maka susunlah ide tersebut dan diceritakan peristiwanya kira-kira apa saja ya setelah ini, atau berawal dari pertemuan ini, lalu ketemu tokoh selanjutnya, lalu bertemu dengan apa lagi, kalian susun. Keempat, mengembangkan cerita fantasi dengan gaya khas yang khas dan unik ya. Maksudnya kalian kembangkan cerita ini dengan gaya kalian sendiri. Kalau kalian biasa membaca cerita dari misal novel ya, antara novel dan si penulis A dan si penulis B ini punya ciri khasnya masing-masing. Nah, kalian tunjukkan ciri khas kalian kira-kira apa ya. Lalu nomor 5, menetapkan judul yang unik dan menarik. Jadi setelah dikembangkan ceritanya, lalu kalian tetapkan kira-kira judul yang menarik apa nih yang mudah diingat orang dan belum pernah dipakai oleh orang pada umumnya. Keenam, melakukan penyuntingan atau penelaahan secara teliti. Penyuntingan ini pengeditan ya, kalian edit lagi tata bahasanya, atau kalian cek lagi kalimatnya apakah ada yang double, penulisannya ataupun maknanya, untuk menghindari makna ganda atau ambigu, ketidakjelasan. Dan terakhir, setelah diedit tata bahasa, makna dan lain sebagainya, kalian lakukan revisi dan mintalah pendapat ahli. Kalian bisa menghubungi guru kalian, guru bahasa, atau orang tua kalian juga bisa untuk memberi masukan terhadap hasil cerita yang sudah kalian buat. Alhamdulillah, sampailah kita pada kesimpulan di pertemuan hari ini. Jadi secara keseluruhan Ibu dapat menyimpulkan bahwa dalam membuat sebuah cerita fantasi, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang kebahasanya, tata bahasanya ya. Tadi menggunakan kalimat tidak langsung, harus ada dialog dan lain sebagainya. Sesudah kebahasaannya kalian kuasai, lalu ikutilah petunjuk langkah yang sudah diberikan. Tadi ada 7 langkah, ikuti dari awal sampai akhir. Insya Allah jika mengikuti semua langkah tersebut, maka akan mudah kalian dalam membuat dan menyusun teks cerita fantasi tersebut. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya ke Ibu via WA. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat membaca, semangat belajar, dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.